Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri, karena bersyukur merupakan kewajiban bagi semua hamba Allah untuk menjadikan dirinya sebagai abdan syakura, hamba yang bisa bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita semua untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci buat kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak hidup sendirian, tapi kita hidup berkelompok, kita hidup bermasyarakat, dan setiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Setiap hari kita bergaul dengan mereka. Setiap hari ada hubungan dengan mereka. Di dalam keseharian kita dengan masyarakat, dengan orang lain, tentunya tidak semuanya ada hal-hal yang bisa membuat kita senang. Ada kalanya ketika kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan tetangga, bahkan dengan keluarga, muncul percikan-percikan dari suatu pekerjaan, dari suatu perkataan atau perbuatan yang mengundang namanya amarah buat kita. Itu sesuatu yang manusiawi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Paling bagusnya manusia cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, ketika dihinggapi dengan amarah pada diri kita, karena ada sesuatu yang tidak mengenakkan buat kita, itu merupakan sesuatu yang memang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Tapi amarah ini jangan sampai dipendam berlarut-larut di dalam hati kita, karena itu bisa membahayakan diri kita. Oleh sebab itulah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memberikan suatu contoh bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya di medan pertempuran. Orang yang bisa mengalahkan musuhnya ketika ada tanding, bukan. Tapi kata Rasulullah di dalam hadisnya, laisa syadidu bisyara'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang bisa memenangkan pertandingan dalam perkelahian. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang yang bisa mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika marah. Maksudnya, kita harus benar-benar ingat kepada Allah ketika dihinggapi dengan hal seperti itu. Makanya salah satu cara atau beberapa cara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi salah satu sifat yang bisa membahayakan buat kita adalah harus diam ketika kita marah. Dan ini sesuai dengan hadis beliau. Ketika amarah datang kepada kita, diamlah. Ini kata Rasulullah. Selain dengan diam, Rasulullah juga memberikan cara kepada kita. Ketika amarah datang kepada kita, kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu, karena amarah itu bagaikan api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Jadi ketika manusia kita sedang dihinggapi dengan sifat amarah pada diri kita, maka tuntunan Rasulullah, bersegeralah berwudu, karena wudu bisa memadamkan api, dan amarah itu merupakan cerminan daripada api. Ketika dihinggapi dengan sifat marah pada diri kita, diam, jangan banyak berbicara, karena itu bisa menetralisir diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita emosi dan marah. Pemirsa Kilo Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, di dalam menjaga pergaulan kita sehari-hari dengan orang lain, usahakan dengan qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut, dan muamalah jayyidah, perbuatan yang baik yang tidak menimbulkan gesekan-gesekan buat kita. Karena timbulnya amarah itu kadang-kadang bukan hanya dari perbuatan, bukan hanya dari sikap, tapi banyak amarah itu muncul dari ucapan kita yang kita ucapkan kepada orang lain. Oleh sebab itulah, mari kita biasakan diri kita dalam kehidupan kita untuk selalu ingat kepada Allah, karena itu merupakan kunci buat kita menghindari sifat amarah yang bisa mencelakakan diri kita. Karena ketika kita termakan oleh amarah dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, akan muncul permusuhan-permusuhan di dalam diri kita, dan itu amat dilarang di dalam agama Islam. Oleh sebab itulah, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, bisa menenangkan hati kita, bisa mententramkan hati kita. Mudah-mudahan hidupnya kita di bulan Ramadan ini menambah semangat pada diri kita untuk selalu dekat kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, supaya kita terhindar dari sifat-sifat dan perbuatan yang bisa mencelakakan diri kita semuanya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya pribadi. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilo Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.